Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, teman-teman semua. Gue Reza. Kali ini kita akan melanjutkan belajar bareng, yaitu menganalisis problem root cause dari sebuah automation. Apa itu? Nah, jadi gini. Kalian tuh pasti ngerasakan, kalian udah bangun automation yang begitu banyak, tapi nggak ngerasa impact-nya sebesar apa. Nah, kalian malah ngerasa automation test kalian tuh makin hari makin gak bisa diandelin. Tesnya flaky, maintenance-nya berat, kemudian malah memakan effort kita terlalu banyak padahal kita lagi dikejar-kejar deadline untuk melakukan testing, dan akhirnya ini malah ke-skip. Banyak tim QA atau stakeholder yang lain malah gak mau pakai. Jadi di video ini gue mau bahas kenapa automation kalian itu bisa gagal. Kita coba bahas ya dari akar masalahnya sampai impact-nya. Ini bukan sekedar masalah teknis lagi menurut gue, tapi ini masalah strategi. Jadi yuk kita bahas bareng ya. Jadi gini, automation yang nggak efektif itu bukan cuman karena kodenya yang jelek, misalkan ya, tapi karena banyak akar masalah di balik layar. Gue coba breakdown jadi 6 akar masalah utama, dan ini semua saling nyambung. Kita bisa bahas satu-satu. Kalau kalian lihat di sini, gue udah bagi. Jadi yang merah ini adalah critical, yang orange high, yang hitam ini medium. Jadi gue udah kategorisasikan, kemudian diprioritaskan. Jadi kita bahas ya. Oke, yang pertama dan paling krusial menurut gue adalah tidak adanya ownership. Jadi automation itu sering banget dianggap punyanya QA doang, developernya nggak dilibatkan, atau kalau kita bangun end-to-end testing, ini nggak ada maintainer lintas squad. Jadi sangat sulit bekerja sama dengan developer dan QA yang ada di squad yang berbeda. Padahal ini kita bangun end-to-end testing. Jadi hasilnya impact-nya adalah broken test karena ada perubahan developer di beberapa service yang nggak dikomunikasiin. Kemudian automationnya juga jadi siloed nih, jadi nggak masuk SDLC. Kemudian test routing, jadi nggak ada yang mau fixing. Kalau automation bukan kerja tim, ya jangan kaget kalau hasilnya nggak reliable. Nah, di sini tuh butuh sosok leadership yang menggabungkan memanage semua developer dan QA di masing-masing service untuk ngebangun end-to-end bareng-bareng. Mulai dari planningnya, maintenance-nya, sampai nanti bangunnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah nggak adanya strategi. Jadi nggak ada framework buat nentuin apa yang perlu di-automate dan mana yang harus dilakukan secara manual testing. Akhirnya effort itu dibuang buat ngetes hal yang impact-nya kecil. Lalu critical case-nya malah kelewat. Jadi kadang-kadang teman-teman itu FOMO. Jadi semua manual testing berusaha membangun automation-nya. Dengan numbers yang makin banyak, maka mereka akan ngerasa performance mereka baik secara individual. Padahal ini salah. Jadi kita perlu strategi mana yang paling kritikal untuk dibangun, yang high failure-nya tinggi, dan repetitive bugs-nya selalu ada ketika kita testing. Dan juga perlu diperhitungkan maintenance untuk membangun dan menjalankannya ini tidak besar gitu. Kemudian yang ketiga, struktur ini sudah masuk ke medium priority ya. Jadi struktur kodenya berantakan, jadi nggak modular, logiknya campur aduk, terus nggak bisa dipakai lagi. Analoginya tuh kayak misalkan kita punya rumah yang dibangun tanpa ada blueprint. Jadi misalkan satu kamar rubuh, yang lainnya kena efek domino. Hasilnya, impact-nya, kita jadi susah ngedebak. Nggak bisa di-reuse. Script-nya makin banyak, makin lama develop-nya, jadi maintenance-nya juga makin gede. Akhirnya effort banyak kebuang sia-sia untuk hal-hal seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah disconnected framework, atau frameworknya sendiri tidak terintegrasi atau tidak terkoneksi. Contohnya yang paling banyak terjadi adalah UI dan backend automation itu menggunakan tools yang berbeda atau bahasa program yang berbeda. Akhirnya jadi mahal dari sisi maintenance dan juga susah dikembangkan bareng-bareng.
Padahal kita bisa bayangin ya, misalkan di sebuah e-commerce itu kita mau end-to-end testing di sisi checkout. Nah, ini kan harus nge-call login dulu, produk dulu, add to cart-nya, sampai checkout lalu payment. Nah, bayangin kalau misalnya kita mau regression untuk yang ke beberapa kalinya, kita harus ngulang terus nih dari sisi UI, dari awal. Padahal kita bisa bypass nge-call back-end service. Jadi kita bisa skipping tuh kalau misalkan harus regression, dan ini mempercepat. Tapi bayangin kalau misalkan toolsnya berbeda, maka ini nggak bisa di simulasi simultaneous ya gitu. Jadi kita perlu pikir kalau bisa pakai tools yang sama. Misalkan di tools-tools di luar itu seperti Catalan atau Cypress, itu mereka bisa calling UI dan backend barengan. Kemudian ada tes data yang kacau atau jelek ya, datanya nggak stabil, environment nggak synchronize, hasilnya tes sering gagal padahal bugnya itu nggak real dirasakan oleh atau impact ke real user. Akhirnya QA-nya malah jadi nggak percaya sama tes result sendiri, automationnya meragukan, akhirnya diulang lagi tuh pakai manual testing. Bayangin tes pas di lokal sukses tapi gagal di staging, udah capek-capek automation akhirnya nggak bisa dipakai gitu. Jadi ini perlu diperhatikan, tes data kalau bisa di spesialisasikan buat automation, jangan dicampur dengan manual atau environmentnya terpisah gitu. Lalu ada yang namanya salah pemilihan tools gitu. Jadi tools yang nggak scalable, terlalu ribet, atau nggak cocok sama ekosistemnya. Misalkan yang bisa pakai cuman si Automation Champion. Automation Champion ini jago di JavaScript, tapi teman-teman yang lain tuh bisanya di Python, akhirnya nggak sama. Jadi ini perlu leadership untuk menentukan tools yang tepat, melihat kapasitas tim player seperti apa, kapasitas bisnisnya seperti apa, dan scalable nggak, free nggak pada akhirnya gitu ya. Nah, jadi ini perlu toolings yang tepat gitu. Terus ada yang bukan terakhir, ini tuh gak nyambung sama si ICD. Jadi kita tuh akhirnya semua tes automationnya harus dijalanin manual lagi, di trigger manual. Jadi kalau misalkan nggak ada auto trigger dari pipeline, nggak ada feedback loopnya, kemudian nggak ada periodic running, kemudian reportednya juga nggak ada automated. Jadi semua serba manual. Automationnya iya secara script, tapi jalannya secara manual. Ini kurang oke. Paling bahaya tuh ya akhirnya impactnya kita nggak bisa deteksi bug secara dini karena harus manual, tunggu report dulu dari operasional, dari bisnis, baru di running automationnya. Kemudian rilisnya jadi telat, masalah baru ketahuan pas udah live, jadi agak terlambat ya. Oke, jadi teman-teman, automation itu bukan cuma soal script dan tools, tapi soal kultur, strategi, dan kolaborasi. Kalau misalkan kalian itu QA lead, developer, atau PM, kalian punya peran di sini untuk menentukan di awal. Break the silo, tumbuhin ownership, dan jangan asal automated. Gitu. Kalau kalian suka breakdown pembahasan kayak gini atau pengen bahas topik QA lainnya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya. Mungkin gue akan share lebih banyak insight praktis dari dunia QA di video-video berikutnya. Gue Reza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.